Ramadan diistimewakan oleh Allah. Oleh karena itu harus kita optimalkan, kita isi ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak saja yang wajib, juga yang sunnah. Kalau yang wajib jelas ya, yaitu puasa. Karena puasa ini tidak ada di bulan lain. Ya, kalau sudah selesai Ramadan mau puasa, itu nilainya pasti sudah berbeda ya. Ibadah istimewa ini hanya ada juga di bulan istimewa, bulan Ramadan. Keistimewaan puasa tergambar di dalam sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah yang redaksinya oleh Rasulullah. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Itu Allah berfirman, disertakan oleh Rasulullah. Jadi itulah istimewanya. Maksudnya apa? Imbalan atau balasan puasa itu dilipat gandakan sampai tidak terbatas. Balasannya langsung dari Allah. Kalau amalan-amalan kebaikan kita yang lain kan disebutkan kelipatannya ya. Ada yang manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka disediakan imbalan 10 kebaikan. Ada lagi yang sampai 700 kali lipat ya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai dan pada setiap tangkai berbuah 100 biji. Berarti satu dibalas dengan 700 kali lipat ya. Bukan 700% ya, 700 kali lipat. Ya, kalau satu dibalas satu itu ada 100% kan? Ya, ini ikuli sumbulatim yang seperti padi ya. Itu kemurahan Allah. Untuk puasa lebih lagi. As-shaumuli wa ana. Nah itu sekali lagi kita bertekad untuk mengisi Ramadan ini. Tidak saja dengan yang wajib, juga yang sunnah-sunnah ya. Nah, yang sunnah bagaimana? Dalam sebuah hadis, amalan sunnah di bulan Ramadan ini dihitung sama dengan wajib. Itu apa maknanya? Di maknanya seolah-olah Allah mewajibkan untuk memberi pahala atas amalan-amalan sunnah kita. Ya. Maka dihitung wajib ya. Kalau wajib itu dibalasnya pasti gitu. Jadi sebenarnya kan Allah itu tidak ada yang bisa memaksa Allah. Ya, siapapun tidak boleh memaksa Allah untuk Allah memberikan imbalan. Ya. Tetapi ada kalanya Allah sendiri yang mewajibkan dirinya untuk memberikan balasan terhadap perbuatan hambanya. Luar biasa. Ya. Misalnya ada ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhatan katsira." Man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang memberi kredit kepada Allah? Itu mungkin bahasa kredit itu dari Al-Qur'an ya. Ya. Yuqrid. Jadi kredit bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maksudnya adalah siapa yang melakukan kebajikan. Jadi setiap orang yang melakukan kebaikan dihitung Allah sebagai hutang Allah. Coba. Luar biasa ya. Padahal nggak ada yang berhak memaksa Allah atau mewajibkan terhadap Allah. Namun Allah sendiri. Itu betapa Allah itu maha penyayang kepada kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya, itu Allah hitung sebagai hutang Allah. Ya.
Dan pembayarannya bagaimana? Alladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan bayar tuh, ya. Kredit itu tadi, ya. Kebaikan kita dengan kelipatan yang banyak, ya. Jadi tidak satu dibalas satu dari ya. Ada dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, dengan kelipatan yang banyak. Jadi ini maksudnya amalan sunnah dihitung wajib. Maksudnya wajib Allah memberi imbalannya. Oleh karena itu idealnya kita hamba-hamba Allah ini harus mewajibkan diri untuk melaksanakan sunnah di bulan Ramadan. Jadi itulah bedanya Ramadan dengan bulan lain. Harus termotivasi untuk melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Karena imbalannya berbeda dengan di bulan-bulan lain, pada bulan-bulan lain. Nah, shaimin wa shaimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa saja amalan-amalan sunnah yang mestinya kita lakukan, ya. Yang pertama, ya, qiyamul lail, ya, atau salat tarawih, ya. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu adalah salat tarawih, ya. Ada hadis Rasulullah yang sangat populer di kala bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan. Redaksi lain man shoma, ya, man shoma ramadhana, siapa yang melaksanakan puasa. Tapi kalau dengan redaksi yang man qama ini, maksudnya adalah di samping puasa juga adalah qama, qiyamul lail maksudnya. Jadi itu maksud hadis ini, ya. Siapa yang melaksanakan qama ramadhana, ya, qama ini adalah puasa dan juga qiyamul lail, ya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, kalau orang sudah diampuni, makanya dia beridul fitri nanti kan, kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau sukses dalam Ramadan, maka dia seperti bayi, karena diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, karena itu sesibuk apapun kita sempatkan untuk tarawih. Kalau tidak sempat berjamaah, sendiri juga di rumah tidak apa-apa. Yang penting terlaksana. Nah, isyarat kita qama Ramadan. Kemudian amalan sunnah yang sangat penting dilakukan juga adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan bulan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maka amalan sunnah yang utama juga di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, mengkhatamkan. Kita targetkan minimal 1 kali khatam, ya, 1 kali khatam di bulan Ramadan. Ini karena keutamaan membaca Al-Quran itu salah satunya, 1 huruf dari Al-Quran diberi imbalan 10 kebaikan. 1 huruf, ya, alif, lam, mim, itu sudah 3 huruf, ya. Yasin sudah 2 huruf, ya. Nah, 1 huruf akan diberikan imbalan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Man qara'a harfan, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran ini, ya, falahu hasanah, dia akan mendapat kebaikan, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, disediakan 10 imbalan, 10 kebaikan. Kalau khatam itu berapa kebaikan? Pernah nggak menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran?
Jadi alif A sih satu huruf kan, sudah 10. Ada yang pernah menghitung berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Ya, pastinya sangat banyak ya. Nah ternyata ulama-ulama salaf terdahulu itu luar biasa ya. Ada yang melakukan penelitian. Belum ada komputer, mereka sudah bisa menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Imam Syafi'i melakukan penelitian berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Ya, hasilnya ya ada dikutip oleh Ibnu Arabi di dalam kitab yang bernama Muqaddimah Futuhatul Makkiyah. Disebutkan jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Silakan hitung, kalau kita khatam Al-Quran berarti kita sudah membaca 1.027.000 huruf. Berapa kebaikan yang didapatkan? Ya, tadi 1 dibalas 10. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan pasti dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan samping ibadah-ibadah yang wajib, ya salat, puasa, dan juga ibadah-ibadah sunnah. Ya. Karena keistimewaan Ramadan harus kita optimalkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan asar, memberikan bekas yang baik dalam perjalanan kehidupan spiritualitas kita. Demikian saja, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.